Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu masih tetap di dalam menang atas pencobaan. Nah, kali ini kita akan memikirkan bagian akhir dari topik kita ini. Bagaimana ketika Tuhan Yesus ditawarkan oleh setan yang membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Di dalam Matius pasal 4, 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, hanyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang kekasih, sangat menarik sekali ketika kemudian iblis membawa Yesus dikatakan kepada gunung yang sangat tinggi. Artinya, satu tempat di mana bisa mengamati seluruh apa yang akan ditawarkan oleh setan. Sehingga ketika dia menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya, maka dari atas gunung yang tinggi pasti tampak semuanya dan menjadi sebuah penawaran yang sangat perfect, sebuah penawaran yang sangat sempurna. Kerajaan dunia, seluruh kemegahannya luar biasa sekali. Maka saudara, tawaran yang sangat menggiurkan ini, wow, jangankan seluruh dunianya. Nah, kita separuh atau seperempat, di bawah seperempat lah, seperdelapannya pun tetap akan kita sambar, bukan? Bukankah harta telah menciptakan korupsi yang tidak pernah berhenti? Bukankah harta telah menggelapkan mata, membuat orang menjual harga diri? Bukankah harta telah mengakibatkan justru banyak orang-orang ribut karena warisan kakak beradik dan saling membunuh? Sepanjang sejarah telah terbukti harta menjadi segala-galanya bagi hidup manusia. Maka kerajaan dunia menjadi sesuatu penawaran yang hebat yang ditawarkan oleh iblis. Kerajaan dunia adalah sesuatu tempat di mana manusia bisa berkuasa, menaklukkan, memiliki semuanya. Wow, betapa luar biasanya. Bukankah Adam di dalam gairah ingin menjadi sama dengan Allah supaya dia mampu dan memiliki seluruhnya tanpa ada yang mengendalikannya? Bukankah di balik sana ada kekuasaan tertinggi yang ingin digapainya? Sama dengan Tuhan. Jadi saya tidak perlu di bawah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, penawaran kerajaan dunia dan kemegahannya menjadi sebuah penawaran yang luar biasa. Sebuah penawaran yang layak untuk dipertimbangkan dan sama sekali tidak masuk akal kalau itu kemudian ditolak. Sebuah penawaran yang kalau ditolak tentu dikatakan orang menjadi sebuah kebodohan dan pembodohan. Bagaimana? Kok yang begitu dilepas? Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, memikirkan bagian ini menjadi sesuatu memikirkan yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana untuk betul-betul mengambil, memiliki semuanya supaya kita bisa bertumbuh, menang di dalamnya. Memiliki semuanya supaya kita punya nama. Tentu itulah cita-cita setiap anak manusia kalau ditawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Karena jangan ditawarkan, manusia berusaha mencarinya. Bukan sekedar mencari. Kalau perlu manusia menyingkirkan manusia yang lainnya. Pertumpahan darah akan menjadi sah demi kerajaan dunia dan kemegahannya. Bukankah itu ambisi manusia? Oleh karena itu menjadi tidak lazim ketika Yesus menolaknya. Dan berkata, hanyalah engkau iblis. Sebuah penolakan tegas. Sebuah penolakan yang sangat lugas. Disampaikan dan tidak ada embel-embel dan tidak perlu diterjemahkan. Hanyalah engkau iblis. Mudah sekali untuk mengertinya. Maka hardikan dan teriakan Yesus menunjukkan sebuah sikap yang sangat serius. Kemarahan sekaligus untuk penyangkalan kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Tidak ada kompromi pada tawaran apapun yang ditawarkan oleh setan. Tidak ada kompromi pada apapun yang dikatakannya. Yesus menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa. No. Kenapa? Karena Yesus sadar betul. Di dalam tugas panggilannya sebagai hamba. Di mana dia sudah menempatkan dirinya dan merelakan dirinya sebagai hamba. Ditinggalkannya kerajaan sorga. Kesetaraannya dengan Allah. Untuk mengosongkan diri dan memilih rupa seorang hamba. Dimainkannya peran hamba itu dengan penuh kesungguhan. Ia menolak kerajaan itu karena bukan kerajaan itu menjadi tujuannya. Ia menolak kerajaan dunia itu karena bukan itu yang akan diajarkannya kepada manusia.
Ia punya kerajaan. Yang kemudian dikatakannya di dalam pemberitaannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan kerajaan dunia dan kemegahan yang menjadi tujuan kehidupan orang-orang percaya. Tetapi kerajaan Allah dan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Itu seharusnya menjadi pengharapan kita. Jadi, di dalam pencobaan ini sekaligus Yesus menunjukkan sikap dan pengajaran berbarengan untuk bisa dipahami oleh umat manusia. Menjadi sebuah sikap Kristen yang utuh untuk mengatakan tidak terhadap apapun, bahkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya ketika ditawarkan pada manusia. Tetapi aneh sekali, dalam kehidupan ini justru kita menemukan keterbalikannya. Demi harta itu, bukankah manusia pergi untuk menyembah berhala? Entah gunung kawi atau tempat pemujaan-pemujaan lainnya. Untuk dia mendapatkan berkat, untuk mendapatkan harta. Bukankah untuk itu orang bisa berguru lalu mempunyai ilmu? Atau bahkan menjadi apa yang sering kita dengar dengan babi ngepet. Nyerempet kiri, nyerempet kanan, maka pindahlah harta orang kepada dirinya. Demi menumpuk harta, manusia rela memainkan berbagai aneka ragam cara menjadi budak si jahat, budak si iblis. Untuk mendapatkan bukan seluruh kerajaan. Untuk percikan kerajaan saja. Oleh karena itu sangat menarik ketika Yesus berani mengatakan tidak dan hanyalah iblis. Harusnya itulah menjadi sikap orang percaya. Betapa bodohnya kita ketika kita menaklukkan diri kita. Menyalahkan seluruh kehidupan dan masa depan kita. Hanya untuk segeplok harta tak bernilai di dalam kehidupan kita. Betapa mengerikannya apa yang kita pikirkan itu. Betapa menakutkannya apa yang sedang kita kerjakan itu. Nah oleh karena itu saudara memikirkan apa yang dikerjakan Yesus menjadi sangat penting bagi kita. Untuk tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah tentang tatanan nilai yang harusnya kita yakini di dalam hidup ini. Apa yang dikatakan Yesus menjadi sangat menarik. Ketika dia membalikan dan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hai setan. Karena hanya Tuhan Allah sajalah yang layak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Hanya kepada dia sajalah kita menyembah. Bahkan kau pun. Maka kita melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan pula sebuah penaklukan diri yang dalam dan tuntas. Di dalam sikap sebagai seorang hamba kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Menarik sekali bukan? Maka penaklukan diri ini menjadi satu penaklukan diri yang luar biasa. Sebuah penyangkalan diri yang hebat. Pantas kalau Tuhan Yesus berkata, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tanpa penyangkalan diri kita tidak akan pernah kuat memikul salib. Tanpa memikul salib kita tidak layak mengikut Allah. Kita jadi layak menjadi pengikut-pengikut yang sejati itu. Hanya kalau kita mau menyangkal diri dan memikul salib itu. Tanpa penyangkalan diri dunia akan menjadi sangat menarik. Kerajaan dunia dan kemegahannya akan menjadi sangat luar biasa. Maka penaklukan diri yang dalam kepada Allah dan berkata hanya kepada Allah sajalah kita menyembah. Menunjukkan pengakuan akan kedaulatan Allah yang luar biasa. Dan itu yang disangkal Adam. Sehingga dia menarik posisinya dari hadapan Tuhan. Memindahkannya ke hadapan setan. Oh, kau bilang kalau makan ini aku bisa sama dengan Allah. Good point. Kalau begitu aku lakukan. Ia melakukan Allah. Ia tidak lagi mengakui kedaulatan Allah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Bahwa Allah berkata jangan makan. Kalau kau makan kau mati. Tetapi Allah, Adam tetap menerobos. Adam memakannya dan Adam jatuh. Tragedi yang sama terus kita ulangi dalam hidup kita. Kita melihatnya, kita tertarik. Kita mengambilnya, kita jatuh. Apa yang membuat kita jatuh? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Seakan-akan itu menjadi lebih. Untuk kemudian kita sujud kepada si setan dan seluruh keinginannya. Mengabaikan pengakuan kedaulatan Allah yang utuh di dalam kehidupan kita. Kita singkirkan, kita pinggirkan itu. Di dalam gairah yang salah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sering terjadi di dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu perlu untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita. Karena kesempurnaan pengabdian pelayanan kita adalah pada penyerahan total kepada kuasa Allah. Menaklukkan diri sepenuhnya. Bukan sebaliknya. Membuat sebuah pemberontakan dan perlawanan yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu kita mestinya mampu di tengah-tengah kehidupan zaman yang bengkok ini. Berkata tidak pada kemegahan harta kerajaan dunia. Yang memberikan godaan dan rangsangan yang luar biasa. Sebaliknya kita tidak boleh untuk terjebak di dalam perangkap yang salah. Melihat harta benda menjadi segala-galanya. Karena Tuhan Yesus pernah menolaknya.
Tetapi kita tidak perlu menjadi anti tentu kepada harta dan kekayaan. Kalau itu memang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan untuk kita kelola. Oleh karena itu saya kira kita perlu merumuskan sikap-sikap di dalam hidup kita. Tentang harta itu sendiri. Harta adalah anugerah Allah yang bisa Allah berikan dalam jumlah tertentu pada kita. Jumlah tertentu pada orang lain. Dan dalam jumlah yang berbeda. Sehingga kaya miskin sebetulnya bukanlah merupakan judul kehidupan kekristenan. Dan bukanlah merupakan pergumulan yang harus menjadi keluh kesah kita di dalam kehidupan kita. Karena panggilan hidup kita sebetulnya adalah bagaimana memuliakan Tuhan kita. Dalam kaya ataupun miskinnya kita. Lebih terhormat bukan? Orang miskin takut akan Tuhan daripada orang kaya yang menjual kebenaran. Kan begitu. Tapi alangkah bahagianya. Baik miskin maupun kaya kalau mereka takluk kepada kebenaran. Sebaliknya betapa malangnya ketika si miskin di dalam kemiskinan menjual kebenaran. Oleh karena itu tempatkan dulu penaklukan diri yang penuh kepada Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Jadi yang berikut menjadi sangat berbahaya bukan? Ketika kita dipenuhi, dikuasai oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang salah. Yang pernah dibangun. Bahwa ukuran keberhasilan dan kenikmatan manusia adalah semata-mata suksesnya. Tapi mengabaikan dalam takut akan Tuhannya. Atau menerjemahkan. Penaklukan kepada Tuhan semata-mata adalah banyaknya harta benda. Saya kira kita harus berhati-hati di dalam hal itu. Harta benda bukan merupakan tujuan hidup kita. Harta benda hanyalah sebuah alat yang kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan kita. Dan tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan itu. Oleh karena itu, berbahagialah engkau di dalam takut akan Tuhan. Maka pakailah segala apa yang ada padamu untuk memuliakan namanya. Jangan pernah mengabaikan dan melupakan cinta kasihnya. Jangan pernah melupakan mengabaikan tujuan panggilan hidup kita untuk memuliakan namanya. Lewat apa yang ada pada kita. Nah oleh karena itu saya kira sikap-sikap seperti ini perlu dipilah-pilah dengan jelas. Di mana kita berdiri, untuk apa kita hidup dan bagaimana kita hidup. Oleh karena itu saudara, perumusan pemikiran-pemikiran yang salah seringkali menjebak kita pada perangkap-perangkap yang berikutnya. Kesalahan-kesalahan yang tragis. Kesalahan-kesalahan yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Bukankah orang bisa mendapatkan harta bendanya dari setan lalu mengatakannya dari Tuhan? Bukankah orang bisa mendapatkan kesuksesannya dengan cara menistakan, meniadakan orang lain. Lalu mengatakan dia dapat berkat Tuhan. Betapa mudahnya untuk menutup-nutupi sumber dari mana sesuatu itu datang di dalam hidup ini. Tetapi apalah gunanya ketika kita bisa mengecoh orang lain akan tentang bagaimana datangnya kerajaan dunia dan kemegahannya pada kita. Karena toh Tuhan mengetahuinya. Maka sebetulnya ketika seseorang menaklukkan dirinya kepada kehendak setan untuk mendapatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Ketika menaklukkan dirinya kepada setan dan menyembah setan, dia sedang membunuh dirinya sendiri. Ia mendapatkan seluruh dunia, kata Tuhan Yesus, tetapi kehilangan nyawanya. Ia mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan kehidupannya. Ia mendapatkan seluruh dunia, tetapi ia kehilangan kekekalannya. Untuk apa? Maka dia hanya mendapatkan kesementaraan. Padahal kesementaraannya betul-betul sementara dan sangat singkat waktunya. 70 tahun atau lebih sedikit. Apa benefitnya? Apa hebatnya? Menjual kekekalan diganti dengan kesementaraan. Sungguh sebuah kebodohan yang tidak termaafkan. Tapi penyesalan yang tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Oleh karena itu sebelum terlambat menjadi sebuah penyesalan. Bukankah penting bagi kita untuk menarik dan menempatkan diri kita pada posisi yang pas. Tidak dalam posisi menyembah setan tetapi menyembah Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan kita. Dan apapun tindakan Tuhan adalah baik bagi kita. Ia tak pernah menjerumuskan atau berusaha untuk menghancurkan kita. Tetapi sebaliknya dengan penuh cinta kasih ia menuntun membimbing setiap langkah-langkah kita. Untuk kita bisa menemukan kesejatian hidup itu di dalam hidup kita. Melakukan kehendaknya. Memuliakan namanya. Itu sangat penting sekali saudaraku. Oleh karena itu, camkan dan pikirkanlah itu baik-baik. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Menaklukkan diri kepada Tuhan adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Menemukan kesejatian kepuasan. Menaklukkan diri kepada Tuhan adalah menggapai kekekalan dari kesementaraan. Karena itu jangan terperangkap dalam jebak setan.
yang menawarkan kesementaraan untuk mengambil kekekalan dari kita, saudaraku. Milikilah kekekalan dan kesementaraan tentunya. Menangkan kesementaraan untuk menuju kepada kekekalan. Yaitu hidup di dunia dengan penuh pengabdian. Memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada dan menyembah kepadanya. Dan kita berjalan menuju kepada kekekalan. Jangan menjual Tuhan, sang kebenaran, hanya untuk kepentingan, kemegahan, kemewahan dunia yang ditawarkan pada kita. Oleh karena itu ketika kita melihat sekitar kita, jangan sirik, jangan cemburu terhadap orang lain yang sukses, yang kaya. Jangan buru-buru menginginkan apa yang dipunyai oleh mereka. Jangan menjadi ingin sama dengan si A dan si B yang tampil luar biasa. Lalu kemudian sah-sah saja apapun yang kita lakukan demi mendapatkan itu. Keinginan dan gairah yang luar biasa membara dalam hati kita. Haruskah demi sebuah kalung kita mencuri? Haruskah demi sebuah mobil kita menipu? Haruskah demi sebuah rumah kita membunuh hati nurani? Hati-hati, saudara. Haruskah kita marah kecewa kepada Tuhan hanya karena tidak memiliki apa yang dimiliki oleh tetangga kita? Kenapa tidak belajar melihat ke depan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan? Karena itu kendalikan dirimu. Tiap orang dipercayakan Tuhan masing-masing di dalam kehidupannya. Seperti Tuhan memberikan talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Sebetulnya tidak penting 1, 2, atau 5. Tetapi menjadi penting ketika itu dipercayakan apa yang dilakukan. 2 jadi 4, 5 jadi 10. 1 harusnya jadi 2. Tetapi sayang. Yang 1 diberi 1 malah tetap tinggal 1. Dia dihukum oleh Tuhan, bukan? Maka kita melihat indikasi yang sangat real sekali. Tiap orang mempunyai titipan-titipan talenta dari Tuhan yang berbeda-beda. Tidak penting perbedaannya, tetapi menjadi penting tanggung jawabnya. Bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang ada pada dia. Oleh karena itu jangan hina dirimu dalam kemiskinan. Jangan pongah dalam kekayaan. Tapi tanyakan dirimu apa yang harus kau lakukan dalam kemiskinan ataupun dalam kekayaanmu. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan hal ini menjadi menarik, saudara. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada yang salah dalam hidup ini. Tidak salah saudara kaya, tidak salah saudara miskin. Yang salah kalau saudara mengabaikan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan ajarkan. Yang salah kalau demi tujuan yang kita inginkan, kita menyembah setan untuk mendapatkannya. Kita akan menjadi musuh Tuhan dan Tuhan akan murka kepada kita. Karena itu saudara yang kekasih, dalam gerak maju kehidupan yang cenderung materialistis ini. Yang segala sesuatu diukur dengan rupiah atau dolar itu. Hati-hatilah. Bukankah kita sekarang mendengar istilah cewek matre, begitu ya? Cewek-cewek ya yang mata duitan. Tentu cowok matre juga pasti ada kan begitu kan. Bukan cuma cewek. Artinya bukan cuma perempuan tetapi laki-laki setali 3 uang. Tidak sedikit laki-laki menjual dirinya. Ya. Mau memberikan keperjakaannya hanya untuk mendapatkan harta dari wanita yang bisa membayarnya. Atau seorang perawan merelakan harga dirinya tercabik-cabik demi uang yang bisa didapatkannya. Mungkin dari seorang duda tua. Sangat mengerikan. Tetapi rupa-rupanya manusia cenderung menghina dirinya demi materi. Memberi angka atau bandrol atau price pada dirinya. Sehingga dia bisa dibeli. Dan itu menyedihkan, bukan? Sangat menyedihkan. Mungkin dia tidak menjual dirinya. Tapi dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengumpulkan itu semuanya. Mendapatkan apa yang diinginkannya. Supaya orang menyebut dia sukses, hebat, luar biasa. Atas nama diberkati. Maka tidak sedikit orang menodai hati nurani. Atas nama diberkati. Tidak sedikit orang lari dari jalur yang sejati. Menyedihkan. Tapi itulah sebuah kenyataan. Nah oleh karena itu saudara pikirkan dan camkan itu baik-baik. Supaya dalam kehidupan kita. Kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Supaya kita bisa bertarung di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk mengaktualisasi apa yang harus kita kerjakan. Supaya sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah kehidupan yang berpengharapan. Memuliakan Tuhan. Menggapai kekekalan. Betapa puasnya mengikut Tuhan. Kalau kita bisa hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Kalau ada ketidakpuasan dalam hidup kita. Itu bukan karena kita tidak punya harta.
Kalau ada ketidakpuasan dalam hidup kita, itu bukan karena kurang banyak harta. Kalau ada ketidakpuasan dalam hidup kita cuma satu. Karena penyerahan, kepasrahan kepada Tuhan itu terus menerus masih dalam kondisi kurang. Tetapi berbahagialah mereka yang bisa menaklukkan dirinya dan menyembah Tuhan Allahnya, mengusir setan dalam hidupnya dan berkata, "Hanyalah kau, hei setan, karenanya kepada Tuhan Allah sajalah kita menyembah." Berbahagialah dia karena dia menggapai kemenangan yang paling penting dalam hidupnya. Itu pertarungan kita dan itu kehormatan bagi kita, saudaraku. Maka dikatakan di dalam ayat yang terakhir, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Maka ini yang ingin saya katakan. Katakanlah tidak kepada setan, maka lihatlah bagaimana malaikat-malaikat memberikan kepada engkau pengertian dan kepuasan. Menikmati bahwa apa yang kau lakukan dengan menolak si setan adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Sebuah kemenangan yang hebat yang telah kau gapai. Bukankah itu yang terpenting, saudara? Oleh karena itu menyikapi hidup kita ini memang penting, sangat serius, dan jangan terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di tengah kehidupan keseharian kita. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka bahagialah hidupmu. Tapi kalau kau salah dalam jebakan setan, kau sembah dia, maka hilanglah kebahagiaanmu. Oleh karena itu, demi Tuhan yang hidup, saudara yang kekasih, hanya kepada Tuhan Allah sajalah kita menyembah. Hentikan kalau selama ini engkau melakukan pemujaan-pemujaan demi harta benda. Jangan bunuh dirimu. Mendapatkan kesementaraan, kehilangan, kekekalan. Tetapi jangan engkau merasa miskin hanya karena tak mempunyai banyak harta dalam hidupmu. Lalu engkau bersungut-sungut, marah kepada Tuhanmu. Sembahlah Tuhan Allahmu. Itu yang menjadi penting dalam hidupmu. Jikalau dia ingin menambahkan harta bagimu, betapa mudahnya itu dilakukannya. Ia punya kerajaan sorga. Berapalah harga kerajaan dunia? Jangan hina dirimu. Jangan mengeluh di sana. Sebaliknya ketika engkau mempunyai limpah dalam hidupmu, jangan besar kepala. Taklukkanlah dirimu kepada Allah. Karena semua harta benda yang ada pada kita datang dari Dia. Jangan lupa diri. Jangan jumawa. Supaya Dia tidak menghukummu. Karena itu siapapun engkau, puaslah mengikut Tuhanmu. Sembah Dia, Tuhan Allah. Dan katakan kepada iblis, hanyalah, hai penyesat, penuduh dan penggoda. Apapun yang kau tawarkan, satu yang penting bagiku, hidup takut akan Tuhan. Karena itulah kebahagiaanku. Maka, kiranya malaikat sorgawi melayani engkau. Dan menambah kepuasan hidupmu. Dan engkau mendapatkan kepuasan dalam hidupmu. Karena engkau menyembah Tuhan Allahmu. Selamat meraih kemenangan, kenikmatan di dalam takut akan Tuhan. Sembah Dia. Dan katakan pada iblis, hanyalah, jadilah pemenang, bukan pecundang. Angkat matamu, angkat wajahmu, tatap jauh ke langit. Katakan pada Tuhan, aku di sini. Apapun masalahku, aku tak mau menaklukkan diriku pada setan, tapi kepadamu ya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan, mengingatkan kami yang seringkali tanpa sadar telah lari dari panggilan kami. Bukan takluk kepada Tuhan, justru kami tunduk kepada setan. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kami sering melakukan. Karena itu kuatkanlah kami untuk hidup takut akan Engkau, berjalan pada jalan-Mu. Apapun terjadi, biar kami menaruh seluruh hidup kami dan harap kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.